Oke, di postingan kemarin soal, saya bahas tentang postingan Dea soal ini ya, soal, Tech Winter gitu ya. Nah, di sana ada yang bertanya soal ini ya, nama kampus gitu ya. Itu, ini nggak ya, penting nggak ya, buat fresh graduate waktu ngelamar kerja. Nah, akhirnya saya buat postingan lagi nih di Instagram ya, untuk diskusi nih. Nah, kita sekarang akan coba reaction ya beberapa komentar. Jadi di sini menurut kalian nama kampus itu pentingkah untuk fresh graduate untuk nyari kerja, terutama di bidang IT ya, atau programmer? Oke, lebih penting nama salah satu orang dalam. Bentar 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 bentar. Tapi ingat ya, kalau profesional, saya juga sebenarnya beberapa kali masuk ke perusahaan itu pakai orang dalam. Tapi orang dalam itu tugasnya cuma ngerekomendasiin. Jadi kalau di perusahaan tuh ada yang namanya employee get employee. Jadi employee dapat ngerekomendasiin employee calon karyawan lain. Nanti kalau diterima dapat bonus tuh gitu ya. Nah, untuk ngerekomendasiin itu nggak segampang itu, nggak tiba-tiba yaudah nih ambil diterima, nggak kayak gitu. Cuma rekomendasiin, misalnya saya misalnya karyawan gitu ya, saya punya temen nih yang kerja di satu perusahaan, saya bilang ini orang bagus nih gitu ya, coba tim HR approach orang ini gitu ya, artinya saya kan rekomendasiin. Nah nanti kalau misalnya dia tertarik untuk masuk gitu ya, habis itu proses interview lolos, nanti saya dapat bonus ya karena sudah rekomendasiin orang yang bagus. Jadi ini lebih tepatnya employee get employee. Itu bukan hal yang salah ya, itu lumrah terjadi di perusahaan. Karena apa? Karena kalau kita nyari orang yang belum terkenal gitu ya, tiba-tiba nge-hire, itu lebih sulit gitu ya, mencek apakah ini orangnya, track record-nya bagus atau tidak. Tapi kalau kita rekomendasiin teman kita kan nggak mungkin mau ya ngerekomendasiin teman kita yang jelek itunya, misalnya attitude, misalnya skill-nya. Pasti kita rekomendasiin yang bagus, skill-nya, attitude-nya. Jadi pasti kita rekomendasiin yang bagus, harapannya nanti bisa kerja bareng sama kita. Jadi orang dalam memang penting ya, biar kita bisa rekomendasiin atau direkomendasiin sama teman kita di sana. Tergantung ke recruiter atau company mungkin kali ya. Ada yang berpendapat bahwa memiliki degree dari universitas ternama memberi kredibilitas lebih, khususnya kalau belum punya job experience atau junior position, tapi pada penerapannya kembali skill dan hasil kerja nyata. Ya memang nggak bisa dipungkiri sih ya, beberapa company memang masih contohnya ada di lowongannya bilang, harus dari apa ya istilahnya itu, kampus yang ternama dan sebagainya. Ya kita nggak bisa, itulah ya, nggak bisa pungkiri ya, emang ada seperti itu. Tapi ya mau gimana lagi, itu mungkin udah kebijakan dari si perusahaannya. Enggak lah, terlebih untuk perusahaan teknologi beberapa udah nggak mandang alma mater, tapi beneran mandang skill. Mahasiswa yang seharusnya bawa nama kampus jadi bagus bukan sebaliknya. Nah, setuju dengan ini. Jadi harusnya mahasiswa ini gitu ya, yang, jadikan nama kampusnya yang jadi bagus. Jadi bukan karena mahasiswa ini bagus karena nama kampusnya bagus, enggak. Justru skill mahasiswa ini ya, yang bikin nanti kampusnya lebih, naik namanya. Jadi memang, ini setuju. Beberapa perusahaan memang teknologi, sepertinya contohnya kayak beberapa kali saya, interview pun saya nggak pernah ditanya sebelumnya dari kampus mana gitu ya. Bahkan ditanya IPK-nya berapa, saya nggak pernah juga gitu ya. Jadi ya, proses interview aja yang penting lolos gitu ya. Saya lebih prefer ke skill dan pengalaman. Kuliah dimanapun kalau mahasiswanya males ya, sama aja bohong. Buktinya, banyak orang yang jago coding tanpa berkuliah bahkan sampai bisa dapat kerjaan dan dari belajar otodidak. Yap, percaya nggak percaya, saya punya banyak teman yang dia memang kuliah, tapi dia kuliahnya bukan jurusan komputer ya, teknik informatika, sistem informasi, ilmu komputer bukan. Tapi ada yang dari teknik industri, bahkan ya dia punya konsultan IT, dia juga masih coding gitu ya, nge-training gitu ya. Ada juga yang dari akuntansi gitu ya. Jadi nggak ada masalah gitu ya. Background-nya dari mana. Skill nomor satu ya, setuju. Yang penting skill, pengalaman, dan masih mau belajar lebih dalam lagi. Ya ini ya, mau belajar lebih dalam lagi ini yang paling penting. Jadi jangan puas sampai sekarang gitu ya, kalau kita masih bisa pengen belajar, harus. Nggak, no gitu ya. Nggak kuliah, ya penting nggak penting Mas, tapi yang lebih penting nama om kita, or nama bapak kita. Ya tergantung ya, kalau nama bapak kita nggak dikenal ya buat apa gitu ya. Kecuali nama bapak kita yang punya perusahaan ya mungkin gitu ya. Nah, tapi sih kalau misalnya orang tua yang bagus harusnya nggak tiba-tiba masukin anaknya ya, tetap lihat kompetensi anaknya.
Tergantung recruiter-nya. Kadang kalau dari jebloan universitas yang sama, biasanya kesempatan jadi lebih gede. Harusnya nggak tahu sih ya ada atau enggak, kalau ada pun ya paling itu ya oknum aja gitu ya. Kenapa? Karena nggak mungkin lah, yang nyari kan sebenarnya jadi kalau lowongan kerja itu yang nyari itu bukan recruiter sebenarnya, tapi lebih ke user-nya. Jadi ada user, entah itu misalnya, divisi IT, divisi operation, divisi yang lain, minta ke tim HR-nya atau recruiter bilang kalau dia butuh lowongan, dia mau hiring gitu ya. Jadi yang paling penting itu sebenarnya yang ini, yang user-nya, recruiter cuma open aja gitu ya. Jadi nggak mungkin, kalau dia cuma ngerekomendasiin dari satu kampus itu ya otomatis, kemungkinan dapatnya malah makin kecil malah. Salah satu bank kebanyakan diisi sama kampus inisial B, jadi rada dikebelakangin kampus lain entah benar apa salah. Oke, saya nggak tahu ya inisial B kampus apaan, tapi maksudnya kayak gini, ada beberapa kampus yang mereka tuh punya program bagus, menempatkan kayak kerja praktek sekaligus dengan tugas akhir digabung, itu kan biasanya semester, 7 sama semester 8 ya. Beberapa kampus ada yang ngegabungin jadi satu dan itu harus ditempatkan di satu perusahaan. Nah, artinya apa? Artinya, perusahaan-perusahaan ini open nih kalau misalnya ada yang kayak gini, kenapa program kayak gini dari kampus ya. Jadi mungkin kalau ada kampus yang belum melakukan kayak gini mungkin bisa dicoba. Jadi intinya, nanti perusahaan tuh, welcome banget kalau ada yang kayak gitu. Kenapa? Karena saya sempat, ngerasain sendiri ketika ada anak intern yang ternyata dia cuma bisa 3 bulan. 3 bulan itu udah habis buat belajar aja gitu ya. Jadi mau kapan kerjanya? Jadi baru belajar, 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 akhirnya nggak sempet, kerja gitu ya, hanya dalam 3 bulan. Nah, dengan ada kampus yang nge-spare waktu 1 tahun gitu ya, jadi 3 bulan belajar mungkin di perusahaannya, habis itu ya selanjutnya kerja seperti biasa. Nah, itu jadinya si perusahaannya bakal welcome banget gitu ya. Jadi ketika memang ada potensi, si mahasiswanya bagus, ya dia nggak perlu pusing lagi gitu ya, tinggal hire aja gitu ya. Jadi mungkin kalau teman-teman kampusnya belum kayak gitu, mungkin coba direkomendasiin gitu ya. Karena sekarang ya itu yang, challenge-nya adalah industri itu malas ya kalau cuma, intern misalnya cuma 3 bulan gitu ya, nanti capek ngajarinnya, habis itu udah gitu ya, baru selesai diajarin bukannya, nyoba kerja, tapi malah udah gitu, nggak bisa, lanjut lagi kerja prakteknya. Sejauh ini masih penting untuk di beberapa company, karena saya sendiri yang pernah merasakan itu, ya. Memang ada beberapa company yang masih gitu ya, membutuhkan nama-nama kampus gitu ya. Kayaknya lebih ke skill Pak sekarang mah. Setuju juga, banyak juga sih perusahaan yang emang nggak peduli dengan lulusan mana gitu ya, bahkan mau kuliah atau enggak gitu ya, yang penting skill-nya. Absolutely no, orang lulusan SMA tidak kuliah saja bisa punya skill yang bersaing, betul. Kalau yang nggak punya kampus gimana ya, udah gugur duluan sama sistem, nggak sampai ke HRD. Challenge-nya memang, sekarang itu kalau buat teman-teman yang belum, punya kesempatan untuk, kuliah gitu ya, challenge-nya memang sekarang masalahnya lulusan kuliah itu sekarang banyak gitu ya, yang nggak kuliah juga banyak dan semuanya nyari kerja yang sama gitu ya. Kalau kita misalnya, nggak ngeliatin skill gitu ya, buta aja gitu, nggak lihat apa-apa, ya pasti, banyak orang yang bakal, nyari dulu anak-anak misalnya kampus dulu gitu ya, karena harapannya lebih mature gitu ya. Nah, tapi memang kalau kasusnya seperti ini, teman-teman yang belum ada kesempatan buat kuliah, mau tidak mau harus coba upgrade skill-nya gitu ya, biar bisa ngelampaui si teman-teman yang, baru lulus kuliah ini. Jadi memang itu challenge-nya sih, ya mau gimana lagi ya, emang itu kenyataannya saat ini banyak banget sekarang lulusan IT. Tidak bisa dipungkiri bahwa perusahaan lebih suka melirik fresh graduate dari kampus ternama. Simpelnya ada 100 pelamar, fresh graduate ketika 30 orang punya pengalaman dan kemampuan yang sama, maka nama kampus akan jadi faktor tambahan. Biasanya perusahaan besar yang kayak gini. Nah, tapi kalau perusahaan kayak masih merintis, fresh graduate, mana aja bakal dilirik, yang penting punya skill dan mau dibayar pas-pasan. Jadi yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya kita, keluar dari kampus yang tidak terkenal, harus ada kampus yang terkenal gitu ya, yang, punya kredibilitas yang bagus. Ketika kita lulus, skill-nya sama, ya memang sih secara kasat mata kebanyakan orang ya udah ambil yang, ini gitu ya, yang dari kampusnya yang, kredibilitasnya udah bagus gitu ya. Kenapa? Karena skill-nya sama gitu ya. Maka dari itu teman-teman harus coba lebih lagi gitu ya skill-nya. Jadi jangan sampai sama gitu ya, jadi harus di atasnya. Termasuk yang teman-teman tadi yang nggak, ikut kuliah gitu ya, harus skill-nya di atas yang teman-teman yang kuliah. Ya jadi pengorbanannya harus memang lebih banyak ya untuk, berjuang.
Enggak sih, karena di kampus rata-rata yang pasti teknologinya ketinggalan, jadi ya tergantung individual masing-masing. Oke, kalau kampus teknologinya ketinggalan, ya memang di kampus itu memang tidak diajarkan teknologi-teknologi fancy saat ini gitu ya. Jadi mereka memang lebih ke fokus ke fundamentalnya aja. Jadi tetap lagi balik ke individu gitu ya. Kalau kita nggak ngikutin belajar otodidak di luar kampus, ya sama aja nanti lulusnya keluarnya sama gitu ya, skillnya levelnya sama. Jadi teman-teman mau nggak mau harus belajar di luar gitu ya secara otodidak biar kemampuannya nanti ketika lulus itu lebih bagus daripada kebanyakan lulusan-lulusan saat itu. Kalau big company yang apply 2000-an, kayaknya HR-nya nggak mau pusing deh, Mas. Langsung nyomot aja dari nama yang kampusnya terkenal. Kalau misalnya jumlah pesaing kita terlalu banyak gitu ya, contohnya misalnya ada 2000, ya pasti sih. Yang pertama mungkin cari kampus yang terkenal dulu. Biasanya sih nggak kampus dulu ya, misalnya IPK-nya dulu gitu ya. IPK-nya yang paling tinggi-tinggi dulu, misalnya yang 3,5 ke atas. Nanti dari situ, kalau udah masih ada yang banyak juga misalnya, ya mungkin diambil dari kampus-kampus yang ternama. Nah, tadi lagi ya yang saya bilang, kalau kayak gitu memang kita agak susah gitu ya. Jadi walaupun misalnya kita ngerasa kita tuh berlian gitu ya, tapi kalau di hamparan kerikil-kerikil yang banyak banget susah gitu ya nyarinya. Jadi kita harus coba stand out lagi gitu ya. Aku pernah nego salary dengan HR dan diberitahu tempat kliennya di mana. Terus katanya akan dicoba dikasihkan CV-ku ke klien. Setelah nego, ini aku buka LinkedIn dan perusahaan itu bikin postingan diutamakan universitas ternama di Indo dan range salary di atas diri yang ditawarkan sama aku dengan nama klien yang sama. Jadi kesimpulannya tergantung perusahaan aja yang nerima melihat asal-usul. Tetapi ada juga tidak. Fun fact, perusahaan tersebut mencari dengan pengalaman lebih dari 1 tahun, sekian dan terima kasih. Oke ya, kalau kayak gitu sih kita udah nggak bisa berharap apa-apa ya. Kayak mungkin ada beberapa perusahaan yang memang gitu ya, lebih cenderung pengen pilih lulusan dari beberapa kampus. Untuk screening CV mungkin masih ada yang mandang alma mater, tapi tetap interview wizard dan tes yang menentukan. Ya mungkin salah satunya yang tadi ya, kalau buat screening mungkin ya udah pilih-pilih kampus yang terkenal misalnya buat screening gitu ya. Karena kan kalau misalnya yang masuk sampai tadi ya kayak 2000 ya susah juga kalau satu-satu dicek gitu ya. Makanya kalau bisa teman-teman ya nonjolin, dibagusin contohnya portofolionya banyak gitu ya, walaupun lulusan kampus, portofolionya banyak kayak gitu. Ikut ke komunitas biar kalau ada apa-apa misalnya ada, bocoran, ada lowongan dan lain-lain bisa tanya ke temennya yang udah kerja kayak gitu. Nama kampus cukup penting karena startup besar dan korporasi biasanya bahkan strict punya persyaratan harus S1 dan minimal D3. Kalau persyaratan S1 dan D3 memang harusnya nggak harus dengan nama kampus tertentu ya, karena kan semuanya pasti bisa S1 dan D3. Nah, selain itu beberapa startup dan perusahaan-perusahaan yang senang berpartner dengan kampus yang biasanya sudah dikenal kuat dan punya alumni-alumni sukses di bidang IT, walaupun cuma sebagai partner penyedia program magang. Tapi program magang jelas punya andil buat anak-anak basket duit ini berproses supaya mereka bisa dapat kerja hard skill dan juga soft skill. Nah, yang tadi saya bilang ya, kalau misalnya kampus teman-teman sayangnya tidak ada program magang yang lama, kayak tadi ya, saya lihat ada beberapa kampus yang program magangnya lama, sehingga yang tadinya anak-anak kampus, mereka akhirnya punya pola pikir yang beda gitu ya, karena dia, ya anggap aja mereka kerja selama setahun gitu ya, beda cuma 3 bulan, mereka fokusnya cuma ya udah 3 bulan aja habis itu baik lagi kayak ngerjain tugas dan lain-lain. Beda ya. Kalau rasanya kalau benar langsung diterjunin suruh kerja. Kalau misalnya kampus teman-teman nggak kayak gini gitu ya, ya cobain aja ajuin. Kira-kira ada tanggapan atau enggak gitu ya dari kampusnya. Ya bagusnya sih kalau misalnya ini bermanfaat buat kampusnya harusnya oke ya. Cuma memang mungkin tidak semudah itu gitu ya bikin kebijakan di kampus. Jadi harus baik lagi. Mungkin teman-teman kalau kampus yang nggak seperti ini, nggak ada program seperti ini, mungkin teman-teman bisa banyakin ngelakuin freelance ya di luar sambil kuliah. Ingat ya freelance-nya buat nyari pengalaman. Jadi jangan udah kuliah gitu ya, nge-freelance pengen dibayar mahal lagi. Nah itu salahnya gitu. Jadi alhasil nggak pernah dapat kerjaan freelance. Penting nggak penting, karena saya sendiri lulusan swasta yang jurusan IT-nya bisa dibilang belum seperti kampus-kampus lain. Saat awal-awal nyari kerja bisa dibilang lumayan susah, karena relasi yang sedikit dengan alumni yang serelasi di bidang IT, terkhususnya programmer. Tapi kalau saya lihat di beberapa kampus, alumninya cukup banyak lulusan IT. Jadi bisa didiskusi dengan pengalamannya dan relasi pekerjaan juga menjadi mudah. Tapi tetap aja skill harus ada. Dan bagi yang belum terkenal mungkin lebih baik bergabung di komunitas, baik komunitas online maupun offline. Karena di sana ada relasi agar bisa melihat perkembangan teknologi di dunia industri. Nah ini saya setuju ya, kalau teman-teman misalnya sekarang merasa oke, saya di kampus kota kecil misalnya,
coba teman-teman gabung di komunitas. Banyak sekarang komunitas online ya, entah itu di Telegram, di Facebook, di Discord itu banyak banget gitu ya. Jadi teman-teman tinggal gabung, coba aktif gitu ya. Kalau ada meet up, kalau cuma beda 1-2 kota gitu ya, datengin gitu ya, biar bisa kenalan sama banyak orang. Jadi nanti dari sana kalau udah dikenal sama banyak orang, gampang dapat rekomendasi untuk kerjanya. Menurut saya sih nggak terlalu penting ya, yang terpenting adalah skill dan mungkin juga pengalaman. Karena mau lulusan dari kampus terbaik pun kalau nggak bisa apa-apa ya buat apa. Tapi nyatanya beberapa tempat masih menggunakan stigma itu. Skill dan pengalaman kadang masih kalah sama nama kampus. Oke ya, kita nggak bisa pungkiri mungkin ya, ada beberapa yang masih stigmanya kayak gitu, kampus ini berarti pintar gitu ya, kampus yang lain enggak. Ya, tapi kalau saya perhatikan, justru sekarang saya banyak kerja dengan orang-orang yang bahkan saya nggak peduli juga kampusnya di mana gitu ya. Bahkan banyak banget kampusnya beragam. Bahkan saya pernah kerja dengan orang yang beberapa drop out ya dari kampus, akhirnya nggak nyelesain kampusnya gitu ya. Jadi dan itu jadi nggak ada masalah juga. Bahkan beberapa pada kerja di luar negeri ya, maksudnya kerja remote dari luar negeri. Padahal beberapa teman saya tuh banyak yang drop out juga dari kampus. Saya tidak mengajarkan drop out, tapi maksudnya ada kasus seperti itu. Artinya dia nggak kuliah, tapi tetap dia bisa kerja bahkan remote dari luar negeri, di luar negeri maksudnya. Jadi kerjanya di Indonesia, tapi kerjanya dari luar negeri. Tergantung, kalau kerjaannya di pemerintah pasti akan dilihat si pelamar ini lulusan kampus mana. Kalau kerjanya freelance atau startup, ya dilihat skillnya. Karena saya sekarang kerjanya di perusahaan startup ya, teknologi ya memang sebenarnya nggak terlalu peduli ya mau lulusan kampus mana, yang penting kemampuannya, interviewnya lolos, dan lain-lain. Nah, kalau di pemerintah saya kurang tahu juga sih. Saya belum punya banyak kenalan kalau dari pemerintah kayak gimana, apakah masih prefer kampus tertentu atau tidak. Tidak terlalu berpengaruh sebetulnya nama kampus dan IPK yang bagus, tidak dipungkirin, namun bisa menjadi daya tarik tersendiri bagi tahap awal, yaitu seleksi CV. Nah, jangan lupa portofolio dan pengalaman juga tidak kalah pentingnya. Oke, kayaknya udah semua nih. Tadi komennya banyak ya, jadi banyak yang saya skip juga. Oke, jadi memang banyak masih yang pro dan kontra ya. Jadi ada yang bilang penting, ada yang bilang enggak juga. Tapi kalau selama masa karir saya, sebenarnya saya nggak pernah ditanya soal kampusnya di mana. Jadi, kalau menurut saya sendiri sebenarnya memang tidak terlalu penting ya. Saya mungkin lulusan dari kampus yang sekarang terkenal gitu ya, tapi waktu dulu itu ya belum terlalu terkenal gitu ya, baru sekarang-sekarang aja terkenalnya. Nah, habis itu, selama saya ngelamar kerja, saya nggak pernah kayaknya ditanya dari kampus mana gitu ya, lulusan mana gitu ya, bahkan IPK-nya berapa gitu ya, nggak pernah ditanya itu juga. Nah, cuma yang membedakan biasanya saya selalu gabung di komunitas ya, deketin teman-teman yang emang jago juga, banyakin diskusi. Nanti kalau misalnya diskusi teknis ya, bukan diskusi di luar teknis. Jadi biar orangnya tahu kalau saya itu punya kemampuan gitu ya. Nah, dari situ akhirnya ketika teman-teman saya itu butuh atau mau open hiring di tempat dia kerja, akhirnya yang direkomendasikan saya gitu ya. Tapi ingat ya, itu cuma jadi jalan pembuka kita aja. Kayak orang dalam atau employee get employee program itu cuma jalan pembuka. Tapi baik lagi ke intinya adalah skill kita. Jadi skillnya harus disiapin dulu. Jadi jangan sampai gitu ya, kita udah rekomendasiin si A gitu ya, kita direkomendasiin untuk masuk ke perusahaan, setelah proses hiring ternyata mengecewakan hasilnya. Nah, itu jangan sampai kejadian gitu ya. Soalnya saya pernah juga nih, secara gitu ya, diskusi online udah bagus gitu ya, akhirnya saya rekomendasiin ketika dites gitu ya, orangnya malah nggak ngerjain tesnya gitu ya. Jadi kan malah saya yang malu sendiri gitu ya, yang sudah rekomendasiinnya. Jadi hati-hati teman-teman. Jadi teman-teman harus siapin gitu ya skillnya sebagus mungkin. Nah, coba nanti gabung di komunitas buat deketin teman-teman yang lain. Nah, nanti kalau misalnya ada lowongan dan lain-lain kan lebih enak gitu ya. Diskusinya nanti ketika direkomendasiin, skill teman-teman juga udah siap. Jadi itu ya. Jadi jangan terlalu overthinking gitu ya. Jadi teman-teman yang penting harus tahu triknya.